Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, ini saya jelaskan terkait tugas yang kelima. Instalasi dan konfigurasi Linux server. Di Linux yang disetting cuma 3. Yang pertama adalah remote server, pakai OpenSSH itu. Yang kedua file server, pakai Samba. Yang ketiga web server, pakai Apache. Anda boleh pakai Apache, boleh pakai Nginx, boleh ya. Yang ini gitu loh ya. Terserah Anda, pilih salah satu, jangan dua-duanya, nanti salah satu crash nanti. Pilih salah satu lah. Langkah yang pertama, ketika Anda ngerjakan, pastikan settingan Anda di 3 makhluk, di router Mikrotik, switch TP-Link sama akses pointnya TP-Link, ketiga-tiganya sudah beres ya. Baru langkah berikutnya Anda setting ke Linux-nya ya. Kalau misalkan di routernya, di switch-nya atau di AP-nya belum beres, maka itu bereskan dulu. Kalau udah beres, baru kita mikir ke Mikrotik, ke Linux server ya. Langkah yang pertama, pastikan komputer Anda IP-nya sudah DHCP client, sudah dapat IP, terus DHCP client. Kita masuk ke network connection, kita klik kanan sini, status, harus connect internet yang pertama. Yang kedua, IP-nya harus 172.20, soalnya nyambung ke VLAN 20 atau VLAN server. Seperti ini. 172.20 titik absen sampean ya. Kalau di ujian nanti, 172.20 titik nomor PC Anda gitu ya. Langkah berikutnya buka command prompt ya, buka command prompt. Langkah berikutnya Anda buka command prompt, Anda ping ke internet. Pastikan komputer Anda bisa connect internet. Salah satu ceknya, cara ngetesnya, misalkan Anda ping ke Google misalkan ya. .com boleh, .co.id boleh, terserah Anda. Kalau sudah connect, Pak, saya ngeping ke internet bisa Pak, ke Google bisa Pak, ke Mikrotik bisa Pak. Langkah berikutnya adalah kita jalankan VirtualBox-nya. Ini saya tutup dulu. Kita buka VirtualBox. Di VirtualBox silakan Linux-nya diimpor ya. Anda nggak usah install ya. Ingat kalau ujian besok tidak ada nginstal Linux. Linux-nya gimana Pak? Linux-nya nanti tinggal diimpor sama toolman-nya, sama teknisinya, sama Mas Satrio atau Mas Nanda. Di komputer Anda sudah disediakan OVA-nya, tinggal diimpor Linux-nya. Jadi Linux-nya ketika diimpor menggunakan Linux Debian 10 yang belum ada settingannya, belum ada settingan IP, web server, remote sama file server, belum ada, kosongan lah gitu. Kalau sudah dibuka VirtualBox-nya, Anda cek di Linux Anda seperti ini. Pastikan line card-nya di sini sudah terbridge ya. Ini saya klik jaringan. Nah. Kalau Anda buka VirtualBox sebelum dijalankan, dicek dulu di pengaturannya. Jangan sampai di bawah ini muncul tanda seru ya. Kalau muncul tanda seru, ada yang error, tolong dibenerin dulu, dicek dulu ya. Saya menggunakan VirtualBox versi 7. Kalau di komputer Anda VirtualBox-nya masih menggunakan versi 6. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Yang penting Linux-nya bisa dijalankan gitu ya. Line card-nya cukup satu aja ya, cukup satu aja, yaitu adapter 1. Adapter 1 itu kalau di Linux dikenali dengan nama ENP0S3. Diingat-ingat. Adapter 1 itu kan di VirtualBox. Kalau di Linux dikenali dengan nama ENP0S3 ya. Nanti kalau misalkan nggak paham, videonya dilihat lagi di balen-baleni, nggak apa-apa ya. Nanti saya upload, saya taruh di YouTube saya, playlistnya namanya AIC kelas 12, mencari gitu ya. Terus jangan lupa adapter terbridge, di bridge sama line card Anda ya. Terus tingkat lanjut izinkan semua gitu ya. Kalau misalkan bahasanya masih bahasa Inggris, Anda rubah bahasanya dulu ke bahasa Indonesia. Kalau Anda nggak paham bahasa Inggris, gunakan bahasa yang Anda pahami, bahasa Indonesia misalkan. Seperti itu. Seperti ini ya. Jangan lupa kabel tersambung di checklist. Gitu. Berikutnya yang diatur, selain line card-nya yang diatur adalah urutan bootingnya. Urutan bootingnya Anda atur ke hard disk dulu. Gitu. Udah ya, beres ya. Kalau sudah, ditutup. Oke lah. Oke. Terus dijalankan. Oke, ini proses. Kalau versi 7 ada tampilan seperti ini ya, powering VM up. Jadi proses menyalakan lah, powering. Gitu.
Kliennya Pak, kliennya langsung menggunakan komputer Anda ya, nggak ada Windows 7-nya, nggak ada, langsung menggunakan komputer Anda. Ini saya besarin tampilannya. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai muncul halaman login. Ya. Kita buka terminal dulu. Ini saya tekan Ctrl Alt T. Nanti muncul terminalnya Linux gitu ya. Saya klik Ctrl Alt T. Oke, seperti ini. Saya masuk dulu, login ke super user, enter. Passwordnya saya masukkan 1 ya, gitu. Langkah yang pertama, pastikan Linux Anda connect internet. Sebelum Anda coba ngeping ke internet, tolong diperhatikan. Sebelum Anda coba ngeping ke internet, pastikan IP-nya sudah disetting statik. Ingat ya, Linux itu IP-nya statik sesuai dengan permintaan soal, gitu ya. Jangan di HCP client. Linux IP-nya diisi manual statik. Kita setting IP-nya dulu lah. Nano spasi /etc network interface. Gitu. Enter. Ini kan di HCP ya, gitu. Saya setting statik, yang di HCP-nya saya matikan. Di Linux itu kalau depannya dikasih pagar itu berarti tidak dijalankan, tidak di load, gitu. Dianggap komentar. Kita pakai IP statik ini, gitu. IP-nya kita setting sesuai dengan komputer kita lah ya, absen kita lah. Auto spasi NP0S3, IV spasi NP0S3. Kenapa Pak NP0S3? Soalnya LAN card kita hanya 1. Yang di VirtualBox tadi loh, kan hanya 1. LAN card itu kalau adapter 1, itu kalau di Linux dikenali dengan nama ENP0S3. Tolong diingat-ingat ya. Kalau LAN card yang pertama di Linux, Debian 10 loh ini ya, dikenali dengan nama ENP0S3. EV spasi NP0S3 inet static. EV itu interface ya. Inet itu interface Ethernet. Static itu berarti IP-nya memasukkannya manual. IP-nya adalah 192.168, bukan absen. Ini salah ini ya. IP-nya harus sama dengan VLAN server Anda, Pak. Linux saya itu kan nyambung ke suite yang nomor 3, Pak. Nomor 3 itu kan VLAN 20, Pak. Berarti harus satu network sama VLAN 20. VLAN 20 adalah networknya adalah 172.20 titik nomor absen. Absen saya misalkan 70 misalkan. Kalau Anda nggak tahu nomor absennya, kita lihat di settingan ini. Masuk network connection, klik kanan, status, detail. Ini 70. Anda tinggal membedakan belakangnya aja, yang host ID-nya dibedakan. Kalau di sini 100, di sini misalkan dibuat 200, itu nggak apa-apa. Terserah Anda. Yang penting ingat, yang penting masih dalam satu subnet. Ingat ya, ini kan slash 25. Lah kalau Anda lupa, Anda tinggal pakai IP kalkulator. Gitu. Tinggal diketik di sini. 172.20.70.100. Tadi kan 100 ya Windows-nya loh ya. Slash-nya tadi kan 25 gitu. Nah, yang boleh dipakai antara 70.1 sampai 70.126 kan ya. Pak, saya kalau nggak punya ini aplikasi ini, Pak, Anda bisa nyuntul di Mikrotik Anda. Di Mikrotik ini, sebentar. Saya connect ke Mikrotik saya, klik connect. Anda nyuntul di IP pool, Mas. IP pool. Ya, Anda nggak usah ngitung lagi, nyuntul aja. Nyuntul ring IP yang satu network itu yang mana? Berapa aja? IP pool. Di sini Mas Anda lihat yang ini. Nah, 172.20.70.11 sampai 100. Pilih antara itu. Jangan 70.1, itu kan IP-nya gateway sampean, nggak boleh. Misalkan 70.50 misalkan, nggak apa-apa. Kalau 70.200 nggak bisa, soalnya belum satu subnet. Gitu ya. Jadi yang dipilih adalah antara 11 sampai 100. Misalkan contoh 50 misalkan. Slash-nya harus sama. VLAN server itu slash berapa? 25. Harus sama. Kalau Anda nggak tahu, lihat lagi di sini. Kalau dari sini loh Mas, kalau dari sini tinggal klik kanan status detail. Di sini adalah 128, 255, 255, 255, 128 itu sama dengan slash 25. Kalau nggak paham seperti ini, Anda bisa nyuntul di Mikrotiknya. Masuk aja ke sini. IP addresses di sini ada. Oh, VLAN server slash berapa ini? 25. Kalau Anda nggak apa slash-slashnya loh ya. Gitu. Oke, kita masukkan lagi di Linux. Gitu.
125. Jangan lupa diisi gateway-nya. Gateway-nya adalah IP-nya VLAN server Anda. Pak, gateway-nya berapa IP-nya, Pak? Sampai nyontoh meneh, untuk settingan mikrotik sampean. Lihatnya di sini IP addresses VLAN server Anda 172.20.70.1. Ini gateway-nya komputer Anda yang connect melalui Ether 3 switch. Sudah. Kalau sudah disimpan, Pak, berarti nggak pakai DNS, nggak usah. Nanti otomatis kok ya. Disimpan, tekan F2 boleh. Kalau menyimpan, tekan F2 boleh. Tekan Ctrl X boleh. Misalkan F2 lah. Saya terbiasa pakai F2. Tekan F2, muncul seperti ini. Tekan Y, Enter. Udah. Kalau sudah IP yang lama di reset. Caranya IP spasi A, spasi FL, spasi npost 3. Ingat videonya dilihat lagi nanti di rumah supaya hafal, supaya besok ketika ujian Anda siap selesai gitu ya, nggak bingung. Enter. Kalau sudah baru di restart etc init.in. Mohon maaf ya, di restart bukan Linuxnya tapi service networkingnya di restart. Pastikan Anda ketika merestart harus oke. Kalau nggak oke, violet atau warning tolong dicek dulu. Kalau udah oke, sekarang pastikan antara Linux bisa ngeping Windows, Windows bisa ngeping Linux. Kita lihat IP-nya Linux. Kalau di Linux jangan ngecek IP, ada macam-macam. Cara yang pertama pakai IP spasi A spasi show spasi enp0s3. Pak, saya ingin melihat IP-nya npost 3. Ini perintahnya. Kalau lupa lihat lagi videonya. Enter. 172.20.70.50. Cara yang pertama. Cara yang kedua ngelihat IP gini. Saya bersihkan dulu layarnya pakai sampo clear. Gini. Cara yang kedua adalah ifconfig. Kalau di Windows ipconfig tanpa spasi. Kalau di Linux ifconfig. Ya. Langsung enter boleh. Kalau langsung enter, muncul semuanya. Enter. npost 3 muncul. LO itu logback muncul. Gitu ya. Itu IP-nya. Yang npost 3 172 ini loh Mas, inet ya. 172.20.70.5. Cara yang ketiga, teluhai ojo kakek gak ada pinter, teluhai. Cara yang ketiga Anda bisa pakai perintah IP spasi min 4 spasi A. Enter. Gitu. IP spasi min 4 spasi A, enter. IP-nya adalah 172.20.70.50. Kalau sudah, sekarang kita ping IP-nya Windows. Kita clear, kita bersihkan dulu. Anda bisa membersihkan pakai perintah clear atau tekan CTRL sebelah kiri. CTRL tekan sama huruf L. Bersih sendiri. Kita ping IP-nya Windows. Pak, IP-nya Windows berapa? Kita lihat. Klik kanan. Gampang loh ini. Status. Kita lihat di sini. 172.20.70.100. Kita ping dari Linux. Siap. Ping. 172.20.70.100. Enter. Replay. Kalau nggak replay berarti ada yang salah. Mungkin VirtualBox-nya settingannya belum adapter terbridge mungkin. Belum. Atau IP-nya keliru. Atau IP-nya sudah di-setting tapi tidak dalam satu subnet. Gitu. Untuk membersihkannya, Anda bisa tekan CTRL sebelah kiri sama C. Bersihkan layar CTRL sebelah kiri sama L. Nah, gitu. Kalau sudah, sekarang gantian Pak. Windows ngeping Linux, siap. Linux IP-nya berapa Pak? Kita lihat IP spasi min 4 spasi A. 172.20.70.50 Pak. Siap, kita masuk ke Windows. Kita coba bersihkan layar. Di Windows membersihkan layar pakai perintah CLS, kepanjangan dari clear screen. Enter. Kita lihat dulu IP-nya Windows berapa. IP config, kalau di Linux ifconfig, kalau di Windows IP config. IP itu internet protocol. Config configuration. Enter. Kita lihat IP-nya. Yang LAN card Pak. Ethernet Pak. Siap. Ini. Ethernet adapter 172.20.70.100 itu kalau Windows Pak. Linux Pak 70.50. Pingin Pak, siap. Ping huruf besar kecil tidak pengaruh kalau Windows. Kalau Linux, kalau Cisco pengaruh. Mikrotik pengaruh. Ping 172.20. Pak, ini berarti VLAN 20 Pak. VLAN server pinter, VLAN server. Titik absen saya 70 misalkan 50. Wajib replay. Kalau nggak replay, sepurane, dicek lagi, berarti ada yang salah. Kalau sudah, kita install sekarang. Kita coba ke Linux. Kita install yang pertama, gitu ya. Sebelum Anda install, saran saya pastikan Linux-nya connect internet. Gitu. Coba dulu, jangan ngeceknya gini, ping. Ada ping 8844 boleh, atau langsung ping Google boleh, Mikrotik boleh, Facebook boleh. Pingin lang internet bukan? Kudu replay, kita coba.
Ini replay sudah connect. Pak ini nggak IP Pak, nggak domain Pak. Oke, misalkan apalah mikrotik.com Pak, siap. Ini nggak replay berarti agak ada yang salah lah. Ini replay connect. Memberikannya CTRL sama C, CTRL sama L memberikan layar. Beres. Pak, Linux saya sudah dapat ngeping ke Windows, Pak. Windows saya sudah bisa ngeping ke Linux, Pak. Linux saya bisa connect internet, Pak. Oke, langkah berikutnya Anda install dulu. Yang pertama, remote server. SSH itu apa? Pinter SSH. Cara installnya tetap ngarepe mesti apt spasi install spasi min y. Tuh gini. Install apa, Pak? DNS pin 9. Samba, ya Samba. DNS pin 9. Kalau DHCP ya simen DHCP min server. Boten, Pak. Remote server Pak, SSH ya wis. Ngarepe mesti iki meliling-liling. Cara ngerjakan tugas Linux itu cuma 5 cara. Yang pertama, diingat-ingat ngerjakan tugas Linux. Gak peduli database server, mail server, DNS server, web server, remote server, FTP server, mesti 5 cara. Diingat-ingat. Yang pertama, diinstal dulu. Diinstal dulu Pak, ya tak install ya, bentar. Open SSH min server. Enter. Oke, mari beres. Ingat, sebelum Anda install, pastikan connect internet. Sampun connect internet. Yang kedua, jangan lupa reponya diganti. Sampai nek lali buka internet, kan komputer sampai connect internet ujian. Buka internet ketikin aja seperti ini, Mas. Repo Debian, Pak, saya pakai Debian 10, Pak. Debian 10 enter. Pilih yang mana, Pak? Terserah sampean. Yang ini boleh, terserah sampean. Misalkan yang ini ya, misalkan. Pilih server yang terdekat sama lokasi sampean, Pak. Kita kan di sepanjang, Pak. Yang lebih dekat kan di Surabaya, Pak. Siap. Cari yang di Surabaya. Yang mana? Kartolo. Atau data utama inilah. Gantinya di mana, Pak? Gantinya di file nama ini. Ingat-ingat, gantinya di sini. Nano /etc apt /sour tekan tab. Sour itu sudah tekan tab. Sagurunge Anda nginstal 3 makhluk. Remote server, web server, file server, iki cekin dulu. Ketika sampean cek jret, Pak wis ono Pak Kartolo Pak, ya wis aman. Wis ono Pak, ya wis aman, lah wis aman. Nek gorong ono Pak ya, ketiken. Kapal Pak, lho. Iki nyontok kene gak apa-apa, Pak. Nek komputer sampean wis connect internet. Nek komputer sampean gorong connect internet, jek ribet gara-gara kabel cross gak connect, wall plate gak connect, ya iku masalah. Paten Mas, entek baterai. Kalau habis pakai ini ya apa, land tester dipaten ini meneh, baterai digantek. Soalnya ini tenaga baterai bukan tenaga solar, tenaga apa? Surya, solar cell itu ya. Oke. Pak, ini kalau nggak hafal, sampai nyontoh internet nggak apa-apa. Ingat kalau ujian yang nggak boleh itu tanya dosennya, tanya gurunya, tanya pengawasnya, tanya asesornya, tanya temen nggak boleh. Yang boleh itu tanya internet, nek connect internet. Nek gak connect ya connect no, ya apa carane kan gitu ya. Buka HP gak oleh, nek bawa HP gak apa-apa, telepon tas HP ini. Nek buka HP gak oleh. Gitu. Gak apa-apa, nek connect YouTube kan YouTube-nya diblokir kan gitu. Ya gak apa-apa, saya buka kan, yang blokir kan sampai sendiri. Tak buka di share kayak juga gak apa-apa. Ini boleh, ini nanti videonya tak upload, nyontoh gak apa-apa ya. Pesan saya sering-sering latihan ya les mari aku mari Pak tugas 4 tugas 5 balen ono meneh CE apal harapan saya 2 minimal 2 harapan saya. Yang pertama kalau Anda balen-balen di siji meneh mari ini luwih cepet ya. Mulai setengah itu jam 09.00 wis mari sampean oleh mulai. Kalau gak mari sepurane sampai jam 3 dinteni karo pengawasi ya. Harapan saya 31 mari kabeh. Saya jam 09.00 wis mari ya. Yes. Itu. Nomor 2 harapan saya nek balen-balen aku wis mari Pak ya baleni meneh aku wis mari Pak ya baleni meneh. Harapan saya yang kedua sampeyan itu terbiasa menghadapi trouble. Oh ini ngerti aku trouble yang ini ngerti jalan gitu. Tapi nek situ wis puas misalkan pasang kabel mari aku wis mari gak latihan meneh trouble bingung. Wis lanjut ini. Pastikan di reponya sudah seperti ini ya. Gitu. Kalau sudah disimpan. Wis. Terus diinstal. Ini tadi lewat baleni meneh diinstal SSH. Kalau sudah diinstal SSH, tolong sampean ganti, sampean edit file. Yang di mana Pak filenya Pak? Di sini Mas. Nano itu editor ya. Kayak notepad itu lah. Nano spasi /etc. Itu apa? Directory. SSH itu apa? Directory. SSHD itu file. Berarti kalau pengen supaya nanti apa jenenge servernya bisa diremote menggunakan akun dengan nama root, maka file ini disetting. File jenenge apa Pak?
sshd underscore config. Goni dulu Pak Goni. etc ssh. Ya, itu di enter. Kita lihat di sini. Di sini Anda cukup menambahkan satu baris untuk di sore iki. Permit root login tambah enter ya. Di sini ada ketik ini. Ingat Linux itu punya sifat case sensitif besar kecil pengaruh. P gede, R gede, L gede. Permit root login. Persis kalau iki nek gede-gede nek cilik. Wis iki ya. Kalau sudah tekan F2 untuk nyimpen atau Ctrl X F2. Yes. Jolali Pak ya. Jadi ono 5 Pak, bener. Ono 5 apa ae Pak ya, dieling-eling. MP2 sampai dieling-eling siji. Diinstal dhisik sampun Pak. Ya wis gak usah emosi ta, tuh ngene ngotot. Gak usah emosi. Siji diinstal, sampun. Nomor 2 wis disetting ya, sampun. Nomor 3 wis disimpen ya, sampun Pak F2 katanya. Ya wis senang. Nomor 3, nomor 4 di restart. Ah, niku dereng. Ya napa cara ngrestart ini yang perhatikan. /etc init.d ssh spasi restart. Ingat ketika ngerestart apapun networking, SSH, Samba, DNS, kudu oke. Nek gak oke mesti ini salah. Wis. Kalau sudah Pak, dicoba lagi nomor 5 pengujian untuk server untuk klien Pak, siap. Masuk ke klien. Kita minimize dulu, kita cobanya pakai putih. Enter. Ketik IP-nya Linux sampean 172.20.70.50. Pak, 22 itu apa SSH? SSH 22. Enteran Pak, ya siap sih ta. Aku jelas no. Nek muncul ngene wis Ambuwangi, alamat bener. Ambuwangi kita. Tekan tab accept. Ketik Pak root. Enter passwordnya 1. Lah duduno bobolen enggak apa-apa. Ingat hostname-nya iki lho Mas, harus nama sampean. Ingat hostname-nya harus sama sampean. Pun, nah wis beres gini, saya keluar, exit. Wis beres. Yang pertama beres. Remote server beres. Ada pertanyaan? Ada. Langkah berikutnya, kita install Apache, web server Apache. Pak, katanya teman saya lebih ringan pakai Nginx, Pak. Monggo pakai Nginx. Pilih salah satu, jangan install dua-duanya. Nanti kalau install dua-duanya salah satu akan kalah. Terserah Anda pakai Apache boleh, Nginx boleh, terserah sampean. Yang penting kalau makhluk jenengi web server. Yes. Kalau saran saya ya Apache aja. Soalnya yang saya bukan Apache. Itu. Bagus mana Pak? Kalau bagus mana sih masing-masing produk itu punya kelebihan, punya kelemahan. Kalau Anda tanya ringan mana Pak? Kalau ringannya ringan Nginx sih memang. Kalau masalah ringan Nginx gitu ya. Server yang dibuat ujian PAS PTS biasanya itu menggunakan server Nginx, web servernya itu loh, gawe Nginx gitu. Pakai mana Pak? Balik mana? Terserah sampean. Kalau Pak ya, kalau saya berhubung tutorial nggak Apache, ya pakai Apache. Gitu ya. Next, masuk ke Linux lagi Pak, diinstal Pak Apache-nya Pak, apt spasi install spasi min y spasi Apache. Lari Pak, 2 itu apa Pak? Versi kedua. Kalau sudah di enter. Kalau sudah di enter, dicoba dulu ya, tanpa disetting, dicoba dulu lah. Kalau muncul it work berarti benar. Ketik di sini langsung IP-nya Linux Pak, benar. 172.20.70.50. Ojo lali tambahi slash. Biasanya nih ganti tambahi slash biasa nih. Pak kok munculnya kok mercusuar, kok munculnya Google Pak gitu loh. Tambah no slash ya. Enter. Gitu. Oh sebentar, ini sudah dimodif soalnya habis ngajar kemarin hari Kamis 2K2 supaya adil dan makmur. Nah ini saya hapus dulu ya. apt spasi auto remove spasi min purge spasi min y spasi apache bintang. Enter. Ini adalah perintah untuk menghapus, meremove, menguninstall aplikasi di Linux gitu ya. Kalau menghapus Anda lihat di sini ada warning. Warningnya tolong Anda selesaikan dulu. Kita lihat. Di sini peringatannya adalah ini loh Pak, ada direktori namanya varlib apache 2 ini not empty, nggak kosong. Hapusin di sini Pak ya, siap. Yang kedua, ini loh ada direktori namanya var www.html nggak kosong, hapusin dulu, siap. Sekarang saya hapus ya, Cara ngapusnya gampang, rm spasi min r spasi, kita lihat. Ini kan dikasih petunjuk kita. Varlib apache slash dulu Pak, bener, pinter. Varlib apache. Enter. Gitu mari. Mulai Pak, ini sore gorong Pak, ya tenang.
rm spasi min r klik KB slash var www html enter. Kalau sudah kita hapuskan layarnya, sampo clear. Jadi coba menep ya, siap. Gitu. Hilang nggak warningnya? Udah hilang ya? Langkah berikutnya apt spasi auto remove spasi min y. Oke, langkah berikutnya apt spasi auto clean spasi min y. Beres. Langkah berikutnya kita cek, Pak, benar-benar bersih apa jangan sih saya, Pak? Kalau Anda kurang percaya atau ragu, Anda bisa ngecek pakai perintah di bawah ini. Perintah yang pertama, dpkg spasi min get min selection. Ono ese, Pak. Ya, Pak ketahuan, Pak. Sama lihat lagi videonya. Sama apal lo, sama lihat lagi. Bismillah, moga-moga paham. Selection grab apa aja, Pak? Ya wes. Ini adalah perintah untuk delok nyeleksi. Kenapa pakai nggak grab, Pak? Gini, Mas. Kalau Anda nggak pakai grab, nanti sih muncul semua aplikasi yang terinstall di Linux Anda. Coba, tak kasih contoh, Pak ya. Kalau nggak pakai grab, cuman ini aja. On SE ya, yuk kita sebentar. On SE ini. Kalau ini aja, enter munculnya semua aplikasi yang terinstall di Linux Anda. Kita lihat. Lupa aku lapo ditampil KB, Pak ya. Aku butuh apa aja, ono apa enggak? Lah yuk tak kandhani. Sampeyan butuh ini apa aja, tambah ono makhluk jenenge iki mang grab. Saya ngasih tahu bahwa ono sing penasaran. Lah kok dodol lah bukan ndek ae. Tak dudukno efek. Apa aja? Enter, Pak. Siap. Kalau gak muncul apa-apa, Pak, berarti wis ilang. Nek wis ilang, nek sampean coba teko klien iki sampean refresh, ya rusak. Sorry, bukan ini. Diangkat lah. Ini sampean refresh, ya gak muncul halaman lu sampean hapus. Kalau Anda misalkan sudah nginstal apa aja terus diakses kok gini lho. Teko klien lho, kok gini? Kemungkinan mesti salah settingan. Tenang, gak usah pernah murin, gak usah emosi, gak usah gebuk kabeh. Cek jam 7, mulai jam 3 kan gitu kan. Ujian, aku bahas ujian. Yes. Next. Install ya, siap. apt spasi install spasi min y spasi apache 2. Enter, Pak. Siap. Dia lagi download ini kartolo. Dia nginstal ini. Ingat nginstalnya kudu lancar. Ya, tapi selalu nanti adil, Pak. Tadi kan Bekasi 2K2 gitu ya. Tenang, wes. Next mari, Pak. Pak cari ini diinstal terus disetting, Pak. Yang ini tak tutup nanti sih. Apa aja kalau diinstal tok dadi ya sini. Cuma tampilannya keling ini sepurane. Padahal soal ujian mintanya gak gini mintanya ditulis nama kelas nomor absen kan gitu ya. Kalau mintanya ditulis nama kelas nomor absen ya tinggal gini aja, masuk lagi ke Linux cd spasi /var www html. Pun di sini ada makhluk namanya index html ya. Sekarang index html yang kita hancurkan, kita hapus, kita remove. Caranya rm spasi index. Dihapus ya, enter. Ya dihapus, kalau nggak dihapus nanti nggak bisa tampil nanti. Ini kalau dihapus, indeksnya kalau dihapus, Mas, efeknya ke klien kurang nih, seperti ini. Ini kalau saya refresh, kita kasih tahu barangkali teman Anda atau Anda besok pas ujian kok hilang loh, kok muncul indeks ini. Tenang, kalau saya mau tenang, ono jawaban nih, gitu ya. Kita langsung lagi ke Linux, kita buat file namanya index nano spasi index.html. Ini dia index.html, bukan PHP, bukan index.html. Anda ketik skripnya, center, gitu. H1, misalkan nama Ihya gitu aja lah. Kita kasih itu satu aja, satu baris aja lah ya. /H1 /center. Tutup, jangan lupa ada tutupnya. Ini nama kelas nomor absen, gitu. Satu aja lah. Terus F2 tekan Y, enter. Kalau sudah di restart, /etc ini.d apache 2 Pak Ihya restart. Ingat Anda nyeting apa? Oh nyeting IP Pak, networking. Nyeting apa sampai SSH Pak? Open SSH. Nyeting apa aja ya ini? Apache 2 spasi restart, enter. Kita lihat hasilnya, kita refresh Pak, siap. Kita masuk ke Windows, kita refresh, klik kanan, reload atau F5. Hasilnya seperti ini. Tadi ada tulis nama kelas nomor absen. Oh bisa, dikasih foto bisa. Nanti ingat, di soal nanti saya sudah sediakan filenya, tinggal di copy ya. Ini filenya seperti ini, perhatikan. Ini filenya seperti ini. Di local disk D ini ada file namanya CV ya.
file CV itu kurikulum vitae, biodata diri. Nanti Anda masukkan ke Linux sampean. Cara masukkannya apa? Pakai apa? Pakai WinSCP. Caranya apa? Start, diinstal dulu WinSCP. Udah tak install ini ya. Anda install nanti. WinSCP itu hanya butuh SSH. Ingat, Anda bisa nge-remote pakai makhluk ini, Mas. WinSCP kalau di Linux Anda sudah sampai install program namanya SSH tadi loh. Kalau belum ada install SSH sampai ini link ya. Kalau belum diinstal SSH, sepurane gak iso, Mas. Supaya iso ya Pak, sampai install SSH. Oke ya, kita lihat. Sekarang saya edit. Masukkan IP-nya Linux Pak, 172.20.70.50. Username-nya root, password-nya 1. Simpen, thread, oke, login. Kalau aku yes. Password-nya 1 Pak, siap. Masukkan 1, enter. Indeks kan ini kan. Sekarang CV-nya ini, ingat CV-nya ini sebentar. CV-nya tadi kan ada di D kan ya? D. Ini kan di D kan ya? Lah ini sebentar, saya masuk ke sini. File ini kalau dibuka, ingat sebelum Anda upload ke Linux, Mas. Sebelum Anda upload ke Linux, tolong diedit dulu. Habis diedit, dicoba dulu. Nah, ini benar, baru diupload untuk Linux. Jadi dicoba dulu lah. Indeksnya di double klik. Nah, ini muncul seperti ini. Pak, fotonya diganti Pak, siap. Caranya gini Mas, perhatikan. Di sini Mas ada folder namanya image, ingat perhatikan, supaya ngerti. Di sini ada folder namanya image. Foto-foto Anda itu taruh di sini nanti. Ini ada beberapa foto. Contoh tak ganti lah, misalkan tak foto tak ganti inilah. Boom. Disambung. Ini kan jenis kita ganti misalkan sambel misalkan gitu ya. Ini kan jenis sambel Pak ya. Lah. Filenya ini tadi, balik menang CV Mas. File ini tadi, ini sampai edit. Cara nih Pak, klik kanan, edit with Notepad. Saya edit pakai Notepad++. Anda pakai Notepad-nya Windows boleh, pakai Notepad++ boleh, terserah sampean. Yang penting editen. Kita buka ya, klik. Sampai untuk mencari tulisan yang gambar Ihya tadi. Ini tadi kan ada namanya di sini. Ini loh, Ihya JPG kan? Ini loh. Ini diganti, jadi mau sambel kan ya. Folder kan image ya, image gantiin Pak. Pak iya, file mau jenis sambel. Wes ini dok. Terus simpen dan Ctrl S atau file save ya. Namanya Pak. Namanya tetap ini kan indeks. Sambel kan. Kenapa? Soalnya dok ini mau jenenge sambel. Iki loh direk. Sambel. Nah ini kan sambel ya. Burinnya Pak JPG, dok ini itu JPG Mas Amit. Itu. Nah, mari Pak dicoba. Ini nggak berubah Pak. Di refresh, klik kanan, reload. Wes. Kalau sudah sekarang ini diupload Pak. Yo, caranya ini telepon dulu Linux. Perhatikan. Caranya ini ya Pak. Ini bener Pak. Ini sebenarnya saya edit Pak. Ini apa caranya telepon dulu Linux. Caranya seperti ini. Ini daripada fitnya tak tutup dulu. Buka WinSCP. Ini mau kan Mas Maria. Tak gedean lah. File mau ini kan, CV ini kan ya. Ini adalah pondok ini, diklik kiri, di drag ke sini. Pondok ini, memang udah. Diklik, di drag, digeret, gitu ya. Wes melbu Pak lah. Nah wes melbu dicoba lo gini. Di refresh. Ini kan IP-nya Linux ya. Di refresh. Belum. Pak ini kok nggak berubah. Ingat ya, ini, kalau Anda sudah memasukkan direktorinya tadi ke Linux tapi nggak berubah, itu boleh kurang satu settingan. Biasanya ada emosi, kena kira bisa-bisa. Dia tahu emosi dah. Kurang satu settingan. Tak rekam ya, lali tak rekam. Don di Pak settingan ini, dok ini loh Pak, aja emosi dah. Dok ini loh. Nano spasi /etc apache site available 000. Dok ini ki settingan nih. Terus di enter, ingat nano spasi /etc /apache 2 site available 000. Sampai ini gak apa, sampai ketik huruf depannya Pak, etc apache tekan tab. Lengkap DW, site tekan tab, AV tekan tab, 0 tekan tab. Ini Pak lengkap DW. Ya, tapi kudu dicoba. Jangan hanya lihat video, dicoba. Sampai lihat video tok, sepurane. Gak iso kok, Pak. Cobaan nih. Nyobain mulai sekolah nek gak pegel nek kalau urusan nek gak nyusul dia misalkan ya. Enter. Baik, perhatikan lagi. Dokumen root ini kan var ww html kan. Buri ini sampai tinggal nambahin makhluk loh. Share /cv. Mek gitu Pak.
Mek gitu. Gara-gara iki nggak perkara ya kan. Iki nek gak ditulis nek gak diedit, gak perkara iki. Terus Pak disimpen, wong mari diedit gak disimpen. F2 tekan Y enter. Ojo lali Pak di restart. Ya, sorry. etc ini.d apac 2 restart. Enter. Nek mari dicoba lo kene, Pak, kok gak berubah, Pak? Sik tak aku tak apa-apa. Ini gak berubah, sik ta. Klik kanan muat ulang. Muncul sambel muncul. Wis, ya. SSH beres, perhatikan. SSH beres. Apa iki, Bang? Web server beres. Pak, ke situ, Pak. File server, Pak. Ya, file server, siap. Caranya ini file server supaya adil dan makmur. Bekasi tak hapus, ini Bekasi 3x3 boleh. Tak hapus dulu, sampo clear. apt spasi auto remove spasi min purge spasi samba bintang. Enter. Inilah apa, Pak? Menghapus sambanya. Itu Pak, ini Bekasi 3x3 Pak, enak Pak. Lu nyetin dari awal Pak. Ya wis, settingnya dari awal, tak hapus. Oke, kita cek. Wis bersih gak hapus ya? Cara ngeceknya gini, dpkg spasi min get min selections grab samba. Ada nggak? Nggak ada ya. Cara yang kedua, Pak, kedawan Pak. Kalau cara sing luwih ndak Pak? Ono. Carane pakai perintah where is Pak Winin di Pak. Ya sorry, salah titik rek. Where is samba? Lun di samba. Nek muncul berarti gak bersih. Nek gak muncul berarti bersih. Nah, kan kalau kan samba titik 2, kan kalau bisa. Berarti harus bersih. Saya instalan Pak, siap. Tak install. apt spasi install Pak, nulisnya keliru Pak. Install, ingat nulisnya kalau keliru. Min y spasi samba. Wes gini tuh wes. Enter. Ya download. Bentar. Ingat reponya gantiin dhisik mau lo, data utama Kartolo mau lo. Downloadnya online. Kan komputer Anda Windows Anda kan connect internet gitu. Gak pakai DVD 1, DVD 2 gak pakai. Kalau sudah diinstal, ini kan masih proses ya. Kalau sudah diinstal, kita buat user ya. Buat user, misalkan user namanya Nawawi misalkan. Ini belum selesai Pak Yos, yang kemarin ini. Kemarin ya user. Gitu. User namanya Nawawi. Iya, kayak login. Ingat, kalau ada peringatan seperti ini, nanti videonya dilihat lagi videonya. Pak, ini ada peringatan gini Pak, dibaca. Gak boleh 3 hal, gak boleh alergi bahasa Inggris, gak boleh alergi hitung-hitungan, subnetting, gak boleh alergi error. Waduh, bahasa Inggris mana? Ini bahasa Inggris. Apakah file smb.conf, smb itu bukan samba, bukan sambo, bukan lo ya. smb itu server music block, kepanjangan nih, server music block, bukan samba, bukan. Apalagi sambo ya. Yes. Modify smb.conf use win setting. Apakah mau disetting winnya? Nggak usah. Nggak usah. Ngangguran ya. Nggak usah ya. No. Gue bingung. Tuh gue bingung. Milih apa kira? Milih no. Ingat pas install nggak boleh error. Kudu lancar. Sebenarnya sama ya Pak. Yang Debian 8 sama. Iya sama. Udah. Kalau sudah sekarang kita buat user, add user spasi Nawawi contoh ya. Passwordnya 1. Full name diisi nggak apa-apa, nggak diisi nggak apa-apa. Terus sampai nganggur, nek kepin senam jari isian full name Muhammad Nawawi ganteng ya. Kalau saya nggak tak isi ya, ingat diisi nggak apa-apa, nggak diisi nggak apa-apa. Tak enter aja. Yes, perhatikan. Is the information correct? Apakah informasi yang dimasukkan tadi benar? Yes. Atau enter nggak apa-apa ya. Enter perlu kalau yes, gitu ya. Sekarang kita bersihkan pakai sampo clear, gitu. Kita lihat sekarang berhasil nggak buat user atas nama Nawawi. Cara ngeceknya macam-macam. Cara yang pertama, ls spasi /home. Ketika saya enter, muncul file atau directory dengan Nawawi berarti berhasil. Kita lihat ada nggak Nawawi. Cara ngecek yang kedua, login Pak, login spasi Nawawi.
Enter. Passwordnya 1. Ingat passwordnya memang nggak kelihatan. Enter. Username-nya Nawawi, hostname-nya ini. Ingat hostname-nya diganti nama Anda, server min nama Anda siapa ya. Itu. Cara ganti hostname kalau nggak tahu, kalau lupa nano spasi / hostname. etc Pak. Hostname. Ganti ini gini. Mari diganti, simpan F2 tekan dia restart Linux. Cara ganti ini. Aku bingung ini cara ganti apa gitu. Enggak usah bingung. Ini bingung gecoan, bingung. Ya. Kalau sudah sekarang kita exit, enter, masuk lagi ke root kan pagar kan. Ya. Pak, sekarang itu buat folder Pak di user Nawawi. Ingat, login dulu saya lupa. Login Nawawi. Passwordnya 1. Buat folder Pak, mkd spasi misalkan huruf besar kecil pengaruh ini. Misalkan tak gawe huruf kecil lah misalkan. Misalkan tak gawe jenengi dokumen. Mulai ya, dokumen mulai. Enter. Kita lihat ls spasi min l jadi enggak? Kita lihat sudah jadi ya. Dokumen itu miliknya Nawawi ya. Ada keterangan tuh Nawawi ya. Ini pemilik, ini grup. Ya, wes beres. Sekarang kita keluar exit. Kita install Samba apt mari Samba ya. Sekarang kita setting nano spasi /etc samba smb.conf. Ingat ini cara nyetingnya. Samba itu file yang disetting cuma 1 ya iki jenenge. smb server basic blok. Enter. Ini ada 236 halaman baris ya. Panah ke bawah pick down, panah ke bawah notok di sort dhewe sampai ketik ini, ketik manual Pak, pinter ngetik manual. Ini ketik aja di sini. Data Nawawi misalkan. Komen. Saya ini data Nawawi, data ini penting. Pet itu lokasi di mana direktori itu di-share. Goni dulu, colali home. Pak Ihya huruf kecil. Ya huruf kecil ini lho, Pak. Nawawi. Lupa lah aku tuh nggak user dhisik. Wis mari ngono lho. /dokumen. Pak huruf kecil, Pak. Iya sih tak. Dokumen. Pak berarti nggak user. Iya nggak user mari kan, Pak. Nawawi mari. Pak, berarti mari nggak user mlebu Nawawi nggak direktori, Pak. Wis mari lho dokumen, Pak. MKG no lho, Pak. Mari. Wis. Writable. Writer. Tulisannya itu benar. Able sama dengan ono spasi ini Pak. Ya ono spasi ini Pak, iya Pak. Writable spasi meneh kalau aku yes. Browsable browser Pak. Iya keliru titik rek. Able Pak. Iya. Duru ya gue. Yes. Valid user Pak ono SC Pak burine. Ya ono SC tak turuti. Nawawi. Berarti saya coba buka main Nawawi toh? Iya memang. Bisa buka main Nawawi toh. Nek kepengin Nawawi sama yang lain tambah ono koma sopo. Security sama security user. Ini berarti kalau dibuka direktorinya nanti, kalau diakses dia minta username sama password. Wis pengen itu wis. Kalau sudah di save Pak, F2 tekan Y enter. Terus kita coba tes PAM. TEST Pak keliru Pak, TEST PARM enter. Sudah jadi itu. Kalau sudah Pak, baru di restart. Ingat di restart, sebelum di restart ini kan dulu, di tes PAM dulu ya. TEST PARM. Baru di restart /etc ini .dsmbd. Ono dini. Restart Pak Ihya. Kudu oke. Nah, wis oke dicoba sekarang. Perhatikan cara nyobanya. Saya masuk ke command prompt. Kalau dari command prompt perintahnya seperti ini. Ping, coba dulu. 172.20.70.70. Pak, Windows saya sama Linux saya udah connect Pak. Oke. Dicek net use bintang. Coba double backslash IP-nya Linux sampean. 50. Enter. Kalau muncul seperti ini berarti ada yang salah. Ya, berarti ada yang salah. Kita coba. Ininya saya hapus. Ya, cuma ini aja. Enter. Sukses. Nah, saya hapus dulu ya. Bintang/del. Yes. Oke. Sekarang saya coba dari Windows saja lah. WinR double backslash IP-nya Linux 172.20.70.50. Enter. Muncul seperti ini. Pak, katanya harus login, Pak. Ya,
Pak, ini katanya harus login, Pak. Iya, kita coba dulu. Ini kenapa? Ini kita lihat. Ini kalau misalkan kita nggak tambahin perintah ini, Mas, nanti ada perintah ini, Pak. SMP passwd. Ya. Ini supaya jeneng Nawawi tadi bisa ngakses. Kalau belum ada perintah ini, nggak akan mau. Kita coba. Ini, Pak. Ya, sita. Ini kan, saya double klik. Oke. Harus minta username sama password. Gitu. Dia proses. Tadi Vicky ngapain sih? Vicky Uri loh. Belum. Itu udah dengar belum? Udah nikah. Oke. Username-nya tadi Nawawi. Passwordnya 1. Enter. Gak mau. Kenapa gak mau? Gara-gara kurang satu perintah. SMP passwd. Ya. Spasi min A kecil, spasi Nawawi. Enter, passwordnya tak samakan ya, dibuat beda nggak apa-apa, 1, 1. Iya, 1 semua. Anda buat 2 nggak apa-apa, yang penting harus ingat gitu aja. Sekarang kita restart, sambanya kita restart SMBD spasi restart. Kalau sudah dicoba lagi, tadi yang ini saya coba lagi, saya tutup, buka lagi, refresh, Nawawi ya, buka lagi lah. Kita coba. Jangan lupa nanti habis ini saya jelaskan, silakan. Ini kan udah jam 11 habis ini. Di reset dilanjutkan minggu depan lagi ya. Yang belum ini sementara Anda lihat ini progres hari ini yang belum nah, segera diselesaikan gitu ya. Ya nanti bentar sih. Kita masukkan lagi di sini gitu ya. Nawawi passwordnya 1. Kita lihat. Perhatikan, kita lihat ya, klik OK. Bisa kan ya? Bisa. Sekarang saya buat folder, perhatikan, new folder ini Mas, new folder, kasih nama Pintar. Kita lihat di Linux, perhatikan, kita lihat di Linux. Login spasi Nawawi, langsung juga bisa nggak apa-apa. 1. Kita lihat ls spasi belum. Saya masuk ke dokumen, kan ada di dalam dokumen kan, cd dokumen ls spasi harus ada folder namanya Pintar. Kita lihat, enter. Oh, ada kan ini Pintar. Sekarang Pintar saya ganti namanya, misalkan mv spasi Pintar. Saya ganti namanya misalkan YPM, misalkan enter. Ganti nggak? Kita lihat lagi di sini. Di Windows-nya tadi IPM sudah ganti ya, seperti itu. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Nah sekarang gimana cara mappingnya? Perhatikan cara mappingnya. Pak maksud balak-balik yang buka kudu WinR gini Pak, nggak usah. Kita mapping. Cara mappingnya seperti ini, perhatikan. Ini saya tutup dulu. Cara mappingnya gini. Net use bintang double backslash 172.20.70.50 enter. Nah, saya hapus dulu ya, sebentar. Net use bintang / del. Yes. Oke, CLS. Saya coba lagi. Saya coba lagi lah. Saya coba lagi nih. Double backslash IP-nya Linux sampean, contoh ini ya, enter. Nanti muncul lagi seperti ini tadi ya. Caranya mapping drive supaya nggak berulang kali seperti ini, WinR ini caranya kalau dari grafis lo ya, tinggal Anda klik kanan, direktorinya tuh, klik kanan. Di sini ada pilihannya Map Network Drive. Ya, klik kanan, Map Network Drive. Anda pilih drive-nya terserah Anda, misalkan R apa T apa terserah Anda lah, misalkan K lah, misalkan K, finish, username-nya dimasukkan, tadi namanya Nawawi 1, enter, udah. Nah ini udah berhasil. Kita lihat hasilnya di Windows Explorer. Caranya lihatnya gini, buka Windows Explorer, nanti di sini di PC ada satu mapping drive. Berarti Anda tinggal buka Explorer, My Computer itu, Anda double klik aja di sini. Otomatis buka yang server tadi. Ini namanya di mapping drive. Gitu ya. Cara menghapusnya seperti ini. Kalau udah nggak connect lagi ke sana, kalau mau dihapus, tinggal klik kanan,
disconnect, klik kanan, disconnect, gitulah. Oke, ya, seperti itu ya. Ini adalah tugas yang kelima Linux server ya. Terus nanti di sini udah ada catatannya, nanti tak share ke sampean. Untuk tugas Anda itu yang ini. Sebentar, tugas. Ini tak share ke sampean ini. Tetap ya, nanti kalau nggak paham silakan tanya. Lah ini adalah materi yang disetting di Linux Anda ya. Itu ada 22. Ada 22. Ini kan setting hostname yang di Mikrotik itu loh Mas. Setting hostname lah. Nanti endingnya Anda harus ini memasukkan filenya ke server saya. Yang ulangan kemarin itu loh. Ulangan kemarin itu kan di sini Anda lihat di Windows Explorer. Ini kan ada di ulangan AIJ kan. Nah, nanti di sini dimasukkan di sini nanti ya. Jadi Anda buat folder, Anda masukkan sini nanti. OSPF itu loh ya. Yang dimasukkan di sini adalah yang ini. Ada nama, absen, IP Linux Anda berapa, username password Anda berapa, nama data yang di-share itu apa. Udah gitu aja ya. Seperti itu. Ya, saya masih punya hutang sampean 2 ya. Yang pertama jelaskannya tuh ya. Kalau yang wallpaper udah tak jelaskan kan. Yang belum adalah yang ini Mas. Setting nomor 7 Mas. Ini tadi tak share nanti kebeli lah. ARP ini ya, belum. ARP belum, terus PPOE belum. Tinggal 2. ARP sama PPOE. Insya Allah minggu depan lah. Untuk syarat dapat nilai PHS sampai 6 aja. Ingat-ingat, untuk dapat nilai PHS sampai 6 aja. Kalau yang dua tadi itu untuk persiapan ketika ujian besok. Ya. Untuk saya perhatikan lagi, untuk PHS syaratnya hanya 1 sampai 6, tugas 1 sampai 6 kalau PHS besok. Yang itu tadi Pak, ini buat persiapan ketika ujian besok, gitu ya. ARP tetap saya jelaskan dulu, tak videokan. ARP sama PPPoE. Saya jelaskan dulu nanti ya. Udah ya ini ya. Oke, siap.